Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke, konten hari ini Q&A tentang Cana ya teman-teman ya. Ini mungkin jadi bagian keduanya ya. Yang kemarin udah aku upload Q&A, itu pertama kalinya aku upload menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terus ini yang keduanya, semoga nanti kedepannya ada upload-uploadan lagi Q&A bagian ketiga dan sebagainya teman-teman, selanjutannya ya, next part 3 dan seterusnya. Pertama kita bahas tentang Stewarti dulu ya, yang lagi hits ya Stewarti ya, karena memang Stewarti ini mempunyai keunikan tersendiri, khususnya dari segi warna dorsalnya ya. Sangat biru ya teman-teman ya. Kalau menurutku daripada Cana yang lain, si Stewarti ini sangat kontras sekali. Warna birunya itu apa ya, lebih pekat, lebih tua, seperti mirip-mirip Andrau teman-teman ya. Di dorsalnya, terus di apa namanya ya, badan mungkin warnanya bisa lebih kontras, berwarna putih ya, bisa dibikin putih, terus dotnya jadi nampak terlihat tebal kali ya hitamnya, mungkin seperti karena Barca ya mungkin teman-teman ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang tank ya teman-teman ya. Ini aku ngebahasnya itu buat teman-teman yang memang keep Stewarti dari baby ya, khususnya ya. Untuk baby ukuran 5 cm saya saranin pakai tank yang besar sekalian teman-teman, 40-30-30. Jadi kita kejar size dulu teman-teman, itu lebih baik daripada untuk melatih mental, karena Cana yang masih baby itu mentalnya biasanya sih jelek teman-teman ya, penakut, mungkin mageran, atau kalau dikasih tangan atau kaca bakal lari ke belakang atau kelabakan di dalam air ya teman-teman ya. Baiknya sih kejar size sampai 10 cm ya, minimal di atas 7 cm ya, 8 cm lah kira-kira ya. Tadi itu mungkin udah mulai dilatih mentalnya teman-teman ya, adaptasinya juga. Terus untuk penggunaan pasir, aku menggunakan pasir malang warna hitam teman-teman, karena udah aku coba-coba, ini yang paling cocok ya untuk versiku ya, paling cocok dengan Canaku. Adaptasinya akhirnya dia menggunakan pasir hitam tanpa ada ornamen-ornamen ya teman-teman ya, karena kalau semakin ada ornamen tentunya si Stewarti bakal semakin susah adaptasi ya, mungkin bakal ngumpet di ornamen-ornamen itu, entah itu di kayu atau di tanaman. Terus penggunaan filter, kalau buat yang masih baru-baru mungkin filter bisa dinyalakan mungkin 1 jam 2 jam setiap harinya, biar kondisi air selalu jernih ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah dimatikan lagi. Lampu pun gitu, mungkin bisa dinyalakan 1 jam 2 jam atau bahkan maksimal itu 4 jam ya, udah dimatikan lagi. Kalau aku malam hari aku matikan, nanti sekitar jam-jam 10 tuh aku matikan, nanti aku nyalakan lagi tuh di jam 6 sore atau jam 7 sore, nanti jam 10 udah mati lagi gitu. Kenapa aku matikan teman-teman? Satu, kalau malam mungkin kalau nggak ada aku di ruangan ini, aku takutnya ada serangga teman-teman terbang-terbang di atas akuarium. Nah itu bisa bikin si Cana itu loncat-loncat untuk makan si serangga itu, bisa jadi nanti rusak siripnya, mulutnya atau kepalanya, fisiknya terkelupas ya. Terus kalau parahnya ya jadi loncat gitu teman-teman ya, loncat indah. Karena udah berapa kali ya si Aurantiku pun loncat, semua rata-rata hampir udah pernah loncat teman-teman. Si ini belum, ini yang udah sering loncat ya, Pulkranya sering loncat. Terus cara ngelatih flaring ya teman-teman ya. Kalau cara ngelatih flaring tangan ya teman-teman, sebelum ngelatih flaring tangan kita flaring kaca teman-teman ya. Jadi kita usahakan si Stewarti ini mau flaring kaca minimal teman-teman. Kalau masih mager ya sarannya apa, dengan
buka tutup skat. Aku udah berapa kali bilang kita bisa menggunakan sistem seperti apa sih namanya, betavis ya, atau cupang ya. Buka tutup skat, kita kasih lawan di samping ya. Kalau lawan ini dia masih mager, mungkin bisa ganti lawannya dengan cara yang lain gitu. Pokoknya dicoba terus teman-teman, buka tutup skat, tapi jangan lama-lama. Mungkin kira-kira sekitar 15 menit 10 menit, nanti tutup lagi skatnya. Terus diulang-ulang sampai cananya benar-benar mentalnya naik sendiri teman-teman. Nanti kalau udah mentalnya naik, dia udah mulai ngedeket, cuma ini kita buka sekatnya nih, nanti dia bakal langsung ngedeketin sama flaring sama si aurantiku waktu itu gitu sistemnya teman-teman. Nanti sama musuhnya dia bakal flaring. Kalau udah flaring di situ, itu biasanya mentalnya akan naik teman-teman. Dikacain biasanya mulai mau, karena dia udah naik dengan kadang lihat lawan realnya ya gitu. Kalau enggak mungkin teman-teman bisa pakai mainan cana, bisa juga kalau enggak ada cana lain ya gitu. Terus kalau buka tutup skat sebisa mungkin jangan lama-lama ya, karena kalau baru pertama dia masih belajar naikin mental, biasanya kalau terlalu lama nanti dia mager lagi teman-teman, nanti mentalnya ngedown biasanya gitu. Terus nggak apa-apa kalau ngedown, nanti kita biarkan dulu dia adaptasi dulu sampai intinya dia mau berenang seperti ini teman-teman ya. Kalau udah berenang seperti ini tandanya si Setiawati udah settle teman-teman. Nanti kalau sudah settle dan sudah mau flaring dengan buka tutup skat, baru kita kenalkan dengan kaca. Untuk ke flaring tangan teman-teman ya, itu kalau bisa ya jangan buru-buru, karena memang si Setiawati ini butuh waktu yang sedikit agak lama ya, karena aku aja sampai latih dia dari size 5 cm aja aku naikin size dulu teman-teman ya. Jadi 1 bulan tuh naik 2 cm kalau nggak salah ya size-nya ya. Jadi selama dari 4 cm atau berapa aku lupa ya, kira-kira 5 cm ya kok kalau nggak salah. Jadi 1 bulan itu naik 1 size 1 cm kalau nggak salah ya, antara 1 sampai 1,5 lah, kira-kira segitulah teman-teman. Di 4 bulan aku merawat, akhirnya naik dia di size 9 cm menuju 10 cm ya. Disitulah pas dibuka tutup skat dia mentalnya udah mulai naik, dan akhirnya aku kacain mau teman-teman ya. Pas dikacain nggak langsung kulatih pakai tangan, karena pasti akan sulit teman-teman. Untuk mengganti dengan flaring tangan gimana caranya, yaitu dengan cara kita flaringin kaca sampai benar-benar dia emosi. Bagaimana si Setiawati emosi, jadi beda ya teman-teman ya, sedikit berbeda dengan Auranti. Kalau Setiawati emosi itu seperti halnya kayak Fulcra, jadi dia udah mulai goyang-goyang teman-teman. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit ya. Nah ini punya aku, kadang kalau pakai tangan tuh kadang masih mager, nggak respon gitu teman-teman ya. Kalau ini udah mulai goyang-goyang gini teman-teman tuh. Nih, itu tandanya dia udah mulai respon, udah mulai emosi. Kita lihat sampai dia, biasanya sih dari matanya itu nampak teman-teman kalau marah tuh. Ini mulai belum terlalu marah nih teman-teman. Kalau udah kayak gini ya biasanya aku pakai kaca teman-teman tuh, langsung mulai ini banget tuh pakai kaca. Kalau udah marah gini barulah diganti menggunakan tangan teman-teman ya, atau jari. Nanti dia bakal respon kok sama jari kita. Di selang-seling ya teman-teman. Kalau dia udah turun lagi emosinya, kita kacain lagi, nanti ganti jari terus gitu setiap hari teman-teman ya. Minimal sih interaksi ya sehari 2 kali lah ya, pagi dan malam pas kita mau memberikan makan, disitulah waktu kita interaksi. Kurang respon deh.
Tuh mangap ya. Oh, kalau ini memang mangapnya belum bisa terlalu lama ya teman-teman ya, karena satu size, kembali lagi ke size. Kalau size bocil ya memang agak susah, karena sizeku yang bocil ini memang masih muda, bukan berarti size nya bocil tapi usia tua. Bisa terlihat kok dari dorsal atasnya itu, kalau belum full biru biasanya masih muda dia. Makanya buat teman-teman yang cananya masih muda, masih 5 cm 6 cm ya, kita sambil tunggu dia tua teman-teman ya. Satu, cananya tua, kedua size nya ya minimal 10 cm lah ya, 10 cm. Terus yang pasti cananya jadi lebih tua, karena mental itu akan lebih naik kalau cananya semakin tua teman-teman. Ibaratnya cana yang tua itu biasanya birahi juga udah naik, teritorinya udah naik. Biasanya dia mulai teritori karena ya satu, karena birahi, dia udah mulai pengen rasa kawinnya udah mulai keluar, walaupun belum terlalu siap kawin, tapi di situ udah mulai remaja dia. Disitulah semakin dia birahi, teritorinya semakin dia jaga gitu. Disitulah biasanya cana itu gampang emosi, salah satunya. Terus kedua, kalau mau cana kita cepat clearing ya usahakan diberikan makanan yang berprotein ya teman-teman ya. Terus yang berprotein tinggi seperti ulat Hongkong itu bisa naikin mental dia juga sih, karena ya itu, karena protein kayak ibarat manusia, kalau proteinnya bagus ya siap fight gitu, siap tempur gitu teman-teman ya. Dengan cana juga gitu, kalau protein tinggi dia kondisi badan tuh nggak lemes gitu, siap untuk jaga teritorinya gitu. Jadi protein tinggi tapi tetap dikontrol, karena kalau protein tinggi nggak dikontrol nanti obesitas. Kalau obesitas ya nanti jadi mager teman-teman ya. Kalau untuk ukuran 10 cm ini aku setiap harinya ulat Hongkong 1 biji aja udah cukup. Kalau untuk warna premium blue bisa teman-teman dikasih pada malam hari, tapi dengan takaran yang sedikit aja, jadi untuk cemilan malam hari gitu. Nggak apa-apa dikacain, nggak masalah teman-teman ya, karena ada sebagian cana yang memang harus naikin mentalnya dikacain. Terus untuk gedornya, untuk cana Stewarti ini beda dengan Auranti. Kalau Auranti kita ngambil di ekor, kalau Stewarti kita ngambil dari depan teman-teman. Tuh, nggak bisa kita ngambil dari ekor, beda soalnya. Terus untuk di gedornya itu kalau bisa jangan terlalu kencang, terus jangan dimainin berkali-kali ya, mungkin sehari cukup sekali 2 kali aja teman-teman. Ini aku kalau main ya sehari sekali aja. Ini lantaran konten jadi aku coba lagi ya, jadi 2 kali. Karena itu size belum terlalu besar, canaku juga belum terlalu tua. Nanti kalau terlalu, karena mentalnya itu masih labil gitu, nanti kalau terlalu sering digedor ya nanti jadi mager, bahaya. Aturannya kalau udah mentalnya bagus tanpa harus digedor, dia bakal maafin dulu sih teman-teman. Agak susah. Mau deh. Nah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Nah, nanti ada pertanyaan silahkan diskusi di kolom komentar. Nanti jika ada pertanyaan lagi tentang Stewarti atau cana yang lainnya, silahkan tanya aja, kita diskusi di kolom komentar. Nanti bakal ku jawab di Q&A next video ya. Bye bye.